Jadi 2018 yang lalu saya mengalami sebuah kecelakaan yang membuat saya hampir saja kehilangan nyawa saya. Namun karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, akhirnya saya masih bisa ada sampai saat ini. Jadi awal kejadian saya kecelakaan itu di Papua, lebih tepatnya di Sorong. Saya memakai sepeda motor dan saya ditabrak oleh mobil. Kira-kira 500 meter kurang lebih jarak saya di tempat saya ditabrak, saya terlempar. Kurang lebih jaraknya 500 meter. Dan kepala saya yang sebelah kanan ini terbentur di jalan yang membuat tempurung atau tengkorak sebelah kanan saya ini hancur dan pendarahan di dalam. Akhirnya ada orang-orang yang lewat, mereka melihat saya, mereka menolong saya, membawa saya ke rumah sakit terdekat, dan langsung saya diambil pertolongan, ambil tindakan. Namun mereka juga mencari tahu keluarga saya dan mengabari keluarga saya. Singkat cerita, keluarga saya semua sudah tahu dan mereka datang ke rumah sakit untuk melihat saya. Mereka pun berdiskusi dengan dokter di rumah sakit tersebut, karena di rumah sakit tersebut alat-alat medisnya kurang dan harus dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai alat medis yang lebih lengkap. Saya pun mendapatkan rujukan ke Makassar. Saya bersama keluarga pun berangkat ke Makassar dan tiba di Makassar. Langsung saya dibawa ke salah satu RS di Makassar dan saya langsung dibawa ke ruang operasi. Hari itu ketika sampai juga, dokter dari rumah sakit tersebut pun menghubungi keluarga saya atau berbicara dengan keluarga saya untuk mengambil keputusan atau mengambil jawaban untuk memberi jawaban untuk saya mau dioperasi atau tidak. Namun karena keluarga saya mereka orang awam yang tidak mengerti medis, mereka juga agak sedikit takut karena apakah ketika saya dioperasi kepala sebelah kanan saya dibuka, apakah nanti saya masih bisa hidup lagi, masih bisa baik-baik lagi atau tidak. Dan dokter dari rumah sakit tersebut pun memberikan penjelasan kepada orang tua saya, dan akhirnya pun mereka paham dan mengerti dan mereka menyetujui untuk saya dioperasi. Saya pun selesai operasi. Namun selesai operasi itu saya tidak langsung bisa baik-baik saja. Masih banyak kekurangan yang saya rasakan pada saat saya selesai operasi dan saya sadar. Namun di balik ketidakkuatan saya dan kelemahan saya, di saat saya baru selesai operasi, banyak sekali yang saya rasakan pertolongan Tuhan dalam kelemahan kesusahan saya waktu itu. Saya pun dibawa ke ruangan ICU karena baru selesai operasi, dan orang tua saya masuk melihat saya. Saya merasakan kesedihan yang mendalam karena saya baru pertama kali merasa kesusahan yang sangat susah. Singkat cerita, saya pun dipindahkan ke ruangan biasa, dan di ruangan biasa saya mengalami satu mujizat yang betul-betul mengubah kehidupan saya. Jadi saya setelah selesai operasi, saya tidak bisa langsung beraktivitas seperti biasa. Maksudnya masih ada selang yang dipasang dari kepala bagian belakang saya ini untuk mengeluarkan darah-darah kotor yang sisa atau pendarahan yang sisa. Suatu hari saya pun berbicara kepada Tuhan. Saya berdoa, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu yang ada di depan saya, yang ada di samping saya ini adalah orang tua saya, adalah mama dan bapak saya. Tapi saya percaya kalau orang tua saya yang sebenarnya, orang tua saya yang asli adalah Tuhan Yesus. Selesai saya berdoa, saya pun bicara kepada mama saya. Saya bilang kepada mama saya kalau saya ingin duduk. Saya sudah lelah berbaring terus, capek tidur di tempat tidur terus, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya
tidur berbaring saya, itu saja. Dan mama saya menjawab saya dengan bilang kalau mama sudah bicara dengan dokter dan dokter bilang mereka masih butuh waktu, masih belum bisa untuk saya duduk. Saya hanya bisa berbaring dulu untuk sementara waktu. Namun karena saya sudah berdoa, saya pun langsung bilang kepada mama saya kalau tadi saya sudah berdoa dan sudah berbicara kepada Tuhan, saya percaya sebentar saya akan duduk. Singkat cerita, tiba-tiba tidak ada yang melapor atau memanggil dokter. Dokter pun sendiri yang datang ke ruangan dan tidak masuk ke dalam ruangan saya, hanya berdiri di depan pintu ruangan saya dan bilang kepada keluarga saya dan saya yang di dalam ruangan kalau sebentar suster akan datang untuk mencabut alat yang di belakang kepala saya dan saya sudah bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Di situ ada rasa senang yang luar biasa, ada rasa sukacita, ada rasa gembira yang luar biasa. Mungkin menurut orang yang mendengar cerita saya ini mereka merasa itu hal biasa, tapi saya mengalami kesusahan dan berdoa lalu langsung saya mendapatkan jawaban. Itu ada rasa bahagia, gembira, senang yang tidak bisa dikatakan atau digambarkan melalui apapun. Karena pertolongan Tuhan itu, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya sangat senang mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Saya masih dalam perawatan. Saya didatangi oleh Pastor Yohanes yang selalu datang mendoakan saya waktu saya masih di rumah sakit dan sampai saya akhirnya keluar dari rumah sakit. Karena saya merasakan kebaikan Tuhan sekali di dalam kehidupan saya, khususnya waktu saya kecelakaan itu yang membuat saya merasa sangat-sangat ditolong Tuhan, hingga saya pun berbicara kepada Tuhan kalau saya sehat, kalau saya sembuh, saya keluar dari rumah sakit, saya ingin melayani Tuhan sampai nanti saya pulang kembali kepada Tuhan. Saya pun sehat dan kembali beraktivitas seperti biasa. Dan puji nama Tuhan, saya sekarang bersekolah di SDT Bisandri Makassar. Mungkin itu saja kesaksian yang dapat saya bagikan hari ini kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.